Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dwi Musraf Liawan. Saya Andi Arif Fadli Syarif. Saya Iqmam Melati. Kami dari kelompok 5 akan menampilkan sebuah video yang bertemakan pendidikan demokrasi. Jadi, menurut Wikipedia, pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, pengabdian, dan kebiasaan sekelompok orang yang diinginkan dan koordinasi berikutnya melalui pengajuan pelatihan atau penelitian. Dan menurut Wikipedia, demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi. Apa sih demokrasi itu? Sebagai warga Republik Indonesia, kita pasti sering mendengar istilah demokrasi tersebut diucapkan atau ditulis. Akan tetapi, kita juga belum tentu paham tentang apa sih demokrasi itu. Nah, di video kali ini kita akan menjelaskan apa asal kata demokrasi dan apa pengertian demokrasi menurut para tokoh atau para ahli. Nah, sedikit sejarah tentang demokrasi, ciri-ciri demokrasi, yang menganut demokrasi, dan negara-negara mana saja yang menganut sistem demokrasi tersebut. Yuk, kita mulai dari pertama, yaitu asal kata demokrasi. Demokrasi berasal dari kata demos dan kratos, yang dimana demos berarti rakyat dan kratos yaitu kekuatan. Nah, jika digabungkan artinya sangat bagus, yaitu kekuatan rakyat. Nah, selanjutnya, menurut para ahli atau para tokoh yang mereka paham tentang apa sih yang dimaksud demokrasi, yang pertama, Franklin D. Roosevelt, yang ia mengatakan, jangan sampai kita lupa bahwa pemerintah adalah diri kita sendiri dan bukanlah kekuatan asing atas kita. Penguasa utama dari demokrasi kita bukanlah seorang presiden dan para senator dan anggota Kongres dan pejabat pemerintah, tetapi para pemilih di negara ini. Dan yang kedua, menurut Benito Mussolini, yang mengatakan tentang demokrasi itu indah dalam teori, dalam prakteknya itu adalah suatu kekeliruan. Selanjutnya, menurut yang bernama Abraham Lincoln, yang ia menyatakan demokrasi adalah sistem yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, tadi kami sudah menjelaskan atau mendefinisikan demokrasi menurut para ahli. Selanjutnya, kami akan menjelaskan bagaimana sih sejarah demokrasi. Konsep demokrasi pertama kali muncul sekitar tahun 508 sampai 507 sebelum Masehi oleh seorang pembuat undang-undang dari kerajaan Yunani kuno yang bernama Cleisthenes. Demokrasi yang terjadi pada masa tersebut adalah sistem demokrasi langsung, di mana terjadi pemilihan acak dari para warga untuk memilih siapa yang dapat menjabat di beberapa kantor administrasi dan pemerintahan yang dibentuk di majelis yang terdiri dari semua warga Athena. Semua warga negara yang memenuhi syarat diizinkan berbicara dan memberikan suara di majelis tersebut untuk mengatur hukum pada bangsa Sparta pada tahun 700 Masehi di kota Sparta. Diadakan voting dengan sistem skor di mana masing-masing kandidat dan nantinya kandidat yang memiliki skor terbanyak lah yang jadi pemenangnya. Voting tersebut terjadi pada saat ritual apel yang diadakan bangsa Sparta, yang memang diadakan untuk memilih pemimpin dan hanya bisa diikuti oleh mereka yang berjenis kelamin pria dan berusia minimal 30 tahun. Kemudian selanjutnya adalah pada masa Republik Romawi. Republik Romawi sendiri sering dianggap sebagai salah satu bangsa yang paling banyak memberikan kontribusi atas sistem demokrasi, terutama karena merekalah yang menggunakan sistem pemerintahan republik di antara peradaban barat pada masa itu. Romawi sendiri banyak mengadopsi dari bangsa Yunani kuno terkait sistem pemerintahan mereka, tapi banyak pemerintahan negara modern yang mengadopsi demokrasi ala Romawi Yunani. Hal tersebut
Dikatakan penerapan sistem demokrasi pada zaman Romawi lebih menyeluruh dan sistem perwakilan tersebut saat ini lebih dikenal dengan demokrasi perwakilan alias representatif demokrasi. Pada zaman pertengahan, banyak permunculan sistem pemilihan suara, tapi tidak berskala nasional seperti pemilihan kepala oleh kasta atas di Bengal, anak benua India, persemakmuran Polandia, Lituania, beberapa negara di kota Italia abad pertengahan seperti Venesia, sistem Tuatha di Irlandia abad pertengahan awal, kemudian pemilihan Khalifah Utsman bin Affan dengan sistem eleksi, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya, bagaimana sih ciri-ciri pemerintahan yang menganut sistem demokrasi? Nah, suatu sistem pemerintahan bisa disebut sebagai demokrasi apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Ciri konstitusional, yaitu merupakan ciri-ciri demokrasi yang berkaitan dengan kehendak, kepentingan, maupun kekuasaan rakyat yang ditegaskan ke dalam konstitusi maupun undang-undang yang berlaku di negara tersebut. Dan ciri yang kedua, ciri perwakilan, yaitu merupakan ciri-ciri demokrasi yang berkaitan dengan kedaulatan rakyat yang diwakilkan oleh sejumlah orang yang telah dipilih oleh rakyat itu sendiri. Dan ciri yang ketiga adalah ciri pemilihan umum, yaitu merupakan ciri-ciri demokrasi yang berkaitan dengan kegiatan politik untuk memilih pihak dalam pemerintahan. Untuk ciri yang keempat adalah ciri kepartaian, yaitu merupakan ciri-ciri demokrasi yang berkaitan dengan partai yang menjadi sarana atau media sebagai bagian dalam pelaksanaan sistem demokrasi. Ciri yang kelima adalah ciri kekuasaan, yaitu merupakan ciri-ciri demokrasi yang berkaitan dengan adanya pembagian kekuasaan dan pemisahan kekuasaan. Dan ciri yang keenam adalah ciri tanggung jawab, yaitu merupakan ciri-ciri demokrasi yang berkaitan dengan tanggung jawab dari pihak yang telah terpilih. Dan pihak yang telah terpilih dan berkuasa tidak boleh melakukan seenaknya saja, melainkan harus bertanggung jawab kepada rakyat dan harus mengutamakan kepentingan rakyat yang sudah tertuang dalam konstitusi. Nah, selanjutnya, negara-negara mana saja sih yang menganut sistem demokrasi? Negara yang dianggap menganut demokrasi penuh: Norwegia, Islandia, Denmark, Swedia, Selandia Baru, Australia, Swiss, Kanada, Finlandia, Belanda, Luxembourg, Irlandia, Austria, Jerman, Malta, Republik Ceko, Uruguay, Britania Raya, Amerika Serikat, Costa Rica, Jepang, Korea Selatan, Belgia, Mauritius, Spanyol. Negara-negara yang dianggap menganut demokrasi tidak sempurna: Argentina, Benin, Botswana, Brazil, Bulgaria, Tanjung Verde, Chili, Kolombia, Kroasia, Siprus, Republik Dominika, El Salvador, Estonia, Prancis, Ghana, Yunani, Guyana, Hungaria, Indonesia, India, Israel, Italia, Jamaika, Latvia, Lesotho, Lithuania, Macedonia, Malaysia, Mali, Meksiko, Moldova, Mongolia, Montenegro, Namibia, Panama, Papua Nugini, Paraguay, Peru, Finlandia, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Afrika Selatan, Sri Lanka, Suriname, Thailand, Timor Leste, dan masih banyak lagi. Demikian penjelasan singkat tentang apa itu yang dimaksud demokrasi. Sekian dari penjelasan kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.